Dan teman-teman bisa catat untuk potensial maupun area supportnya untuk saham Indi. Nah, sebagai support terdekatnya yaitu ada di 9. Hai, isi Tinvest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resisten. Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana. Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa. Baik, kita akan menganalisis teknikalnya. Mari kita saksikan pembahasannya. Untuk analisis yang pertama kita akan mulai dari IHSG terlebih dahulu nih teman-teman. Untuk hari ini IHSG ini ditutup menguat ya di sesi 2 sebesar 0,2% dan angka tutupan closingannya ada di 6.611 ya teman-teman. Ini naik tipis teman-teman pada hari ini karena memang sebenarnya market masih bergerak terkoreksi atau pasar regional ini masih terkoreksi juga. Dan ini untuk IHSG hari ini didorong oleh penguatan dari sektor komoditas yang memang kompak menguat. Nah, ini salah satunya dari sektor batubara juga teman-teman yang memang sudah menguat dari saham-sahamnya. Beserta dari beberapa saham Big Bank juga nih, salah satunya dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BBNI juga teman-teman. Nah, kita lihat hari ini penutupan IHSG ini menguat tipis juga. Dan kita lihat untuk secara berita atau market update dari global sendiri, kita tahu bersama bahwa meeting The Fed ini telah dilaksanakan nih teman-teman, dan memang hasil dari meeting tersebut masih abu-abu juga nih pernyataannya memang sudah disampaikan. Nah, di mana kenaikan suku bunga ini diperkirakan bisa mencapai 4 kali atau lebih nih teman-teman, tergantung dari data inflasi dan data ekonomi juga nih yang akan dirilis nantinya di Amerika Serikat sendiri yang memang belum price in oleh market. Nah, sebenarnya ini yang memang membuat pasar ini masih abu-abu sendiri nih, karena memang nggak tahu nih apakah memang akan lebih agresif ke depan menaikkan suku bunga lebih dari 4 kali atau seperti apa. Nah, inilah yang memang membuat kita sebagai investor ini tetap waspada juga atau tetap hati-hati juga ya teman-teman dalam memilih saham-saham yang memang masih punya potensi untuk menguat juga. Nah, inilah analisis atau ini berita update market secara global sendiri teman-teman. Nah, kemudian untuk IHSG bagaimana nih? Secara analisis teknikal IHSG ini memang bertahan di area supportnya, yang mana area supportnya ini ada di 6.600 ya teman-teman. Ini memang masih cukup bagus untuk IHSG. Nah, semoga untuk hari esok memang bisa naik juga ya di area support atau di area resistennya teman-teman. Itu ada di 6.621. Ini sebagai area resisten terdekatnya juga teman-teman. Ini menjadi perhatian kita nih. Teman-teman tetap memilih saham-saham memang mempunyai fundamental yang bagus juga, dan untuk para trader atau para scalping ini boleh memanfaatkan momentum untuk kenaikan jangka pendek saja. Nah, ini untuk IHSG analisisnya seperti ini. Supportnya ada di 6.600 ya di sini. Support bawahnya ada di 6.587. Ini sebagai area support bawahnya. Nah, secara garis trendline ini IHSG ini masih dalam zonanya zona sideways saja teman-teman. Ini yang memang masih kita nantikan nih untuk market ke depan seperti apa, karena memang masih banyak tantangan terutama dari kenaikan bunga sendiri ya, atau suku bunga yang memang diperkirakan bisa naik lebih dari 4 kali di Amerika Serikat sendiri. Nah, kemungkinan untuk saham-saham memang masih mempunyai volatilitas bagus juga ya, kita bisa memilihnya nih. Salah satunya kita akan membahas sahamnya yaitu ada dari BBRI. Ya, BBRI kita lihat hari ini
naik ya teman-teman sebesar 1,2% nih hari ini. Dan memang untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai saham BBRI dan memang sudah mencatatnya, saya sudah membahas dari beberapa hari sebelumnya bahwa BBRI ini boleh diperhatikan. Dan untuk para investor yang memang suka dengan saham-saham BRI untuk long investing ini masih boleh layak dikoleksi juga nih sebenarnya teman-teman untuk BBRI. Jadi untuk secara jangka pendek kita lihat di sini untuk BBRI pergerakannya bagaimana. Hari ini closingannya ada di 4140 dan memang dia menyentuh area resistennya atau di sini sebagai area support berikutnya nih, yaitu ada di 4130 ya. Ini sebagai area ininya supportnya teman-teman. Teman-teman bisa catat di sini untuk area support dari saham BBRI sendiri. Nah, untuk potensi dari BBRI untuk jangka pendeknya bisa catat juga, yaitu ada di 4230 ya. Ini sebagai area potensial resisten berikutnya untuk saham BBRI. Jadi teman-teman silakan catat untuk area potensial berikutnya yang ada di 4230. Nah, terutama untuk BBRI ini besok kemungkinan bisa naik tipis juga teman-teman. Dan kita lihat di sini secara stokastik dia memang sudah jenuh jual juga dan hari ini mengalami golden cross nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini secara stokastiknya ya teman-teman. Dan ini silakan dicatat untuk resisten maupun untuk support yang ada di Bank BBRI ini. Nah, ini adalah analisis untuk saham Bank BBRI. Dan untuk support rendahnya nih teman-teman, ini ada di sini juga, yaitu ada di 4090 ya. Ini untuk support rendah untuk saham BBRI sendiri. Nah teman-teman, jika memang besok mengalami koreksian, paling koreksiannya tidak terlalu besar juga nih teman-teman untuk saham Bank BBRI, karena kita percaya bahwa Bank BBRI ini mempunyai fundamental yang cukup bagus juga. Nah, ini adalah analisis untuk saham Bank BBRI. Berikutnya kita akan menganalisis dari banking lainnya, yaitu ada saham BBNI. Ya, kita lihat di sini untuk BBNI hari ini closingannya naik sebesar 1,1% dan angka tutupan closingannya ada di 7.200 teman-teman. Dan hari ini sebenarnya BBNI ini sudah menyentuh area resisten pendeknya teman-teman. Nah, area resisten pendeknya ada di 7.275 ya, dan ini sudah tersentuh. Namun di sesi 2 ini mengalami penurunan nih, karena memang terjadi profit taking dari para investor juga teman-teman. Namun teman-teman tetap catat untuk area potensialnya dan area supportnya. Nah, untuk area support sendiri untuk BBNI, support pendeknya ada di sini garis Bollinger Band tengahnya, yang mana harganya ini ada di area BB middle-nya di 7030. Ini sebagai area support untuk BBNI sendiri. Nah, ini bagi teman-teman yang memang suka saham big caps, ini salah satunya Bank BBNI ini boleh layak diperhatikan juga untuk investing maupun untuk middle juga ya. Untuk jangka menengah ini boleh-boleh saja ya. Dan ini untuk support dari Bank BBNI, ini potensialnya masih bisa upset naik juga sebesar 7.275. Nah teman-teman, hari ini penutupan di 7.200 ini adalah sebagai area breakout-nya teman-teman sebenarnya. Namun jika memang besok mengalami kenaikan nih, ini masih bisa berpotensi naik di 7275. Dan jika memang dia breakout dari area sini, ini masih sangat potensial nih untuk bisa melanjutkan kenaikan di 7575. Ini sebagai area potensial resisten berikutnya untuk jangka medium term juga ya, atau long investing ini boleh saja nih untuk BBNI. Jadi strateginya, jika memang besok breakout dari harga 7.200 ya, ini teman-teman boleh watchlist untuk perdagangan esok hari. Teman-teman boleh mencicil masuk atau beli bertahap juga ya teman-teman. Atau jika memang besok mengalami koreksian ke bawah di sini sampai turun di 7030, maka teman-teman boleh watchlist juga nih, besok bisa masuk. Namun tetap bertahap nih teman-teman, mencicil beli bertahap, jangan all in dulu di
pasar ya teman-teman, karena memang ini pasar masih cenderung indecision juga ya, atau ketidakpastian secara global juga. Jadi silakan catat untuk potensial supportnya ada di 70-30 dan potensial resistennya untuk terdekat ada di 7275. Ini sebagai area potensial untuk jangka pendek, dan untuk jangka panjangnya ada di 7575. Nah, ini silakan dicatat teman-teman untuk saham BBNI sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham Bank BBNI. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adro. Ya, Adro. Nah, kita lihat nih teman-teman yang memang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu sebesar 4,5%. Ya, Adro ini penutupan closingannya ada di 2310 dan hari ini mantul nih teman-teman, ini sudah digambar di sini. Ada area supportnya dan hari ini memang mantul, benar-benar mantul di area support di sini, dan didukung dengan stokastik di sini itu mempunyai golden cross juga nih teman-teman, dan dia pergerakannya masih cukup bagus juga nih untuk hari esok nih, kemungkinan masih bisa naik juga nih teman-teman ya. Namun tetap lakukan money management dengan baik juga ya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah masuk nih hari ini untuk saham Adro, ini boleh di hold saja teman-teman, dengan target resisten berikutnya kita lihat di sini. Untuk supportnya ini masih ada di angka Bollinger Band tengahnya teman-teman. Untuk Adro sendiri Bollinger Band tengahnya ada di 2290. Ini sebagai area support untuk jangka pendek, yaitu di 2290 ya teman-teman, sebagai area support untuk Adro sendiri. Dan untuk potensial resistennya kita ambil dari BB topnya sebesar 2400 di sini ya teman-teman. Ini untuk area potensial resistennya untuk Adro sendiri, yaitu di 2400 dan sampai di 2470 jika memang dia masih bertahan di area 2400 dan bisa melanjutkan kenaikan sampai di 2470. Ini sebagai area potensialnya untuk Adro sendiri. Untuk jangka panjangnya juga ini bisa saja teman-teman, dan ini silakan catat sebagai trading plan teman-teman ya. Jika memang besok untuk Adro ini mengalami koreksi, ini koreksi yang cukup wajar juga ya teman-teman untuk Adro sendiri. Dan ini adalah analisis untuk saham Adro. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, masih di sektor batubara ya, Indi. Nah, Indi sendiri sebenarnya ini adalah sektor batubara, namun memang dia sudah berkembang juga dari batubara dan bisnis lainnya seperti electric vehicle. Ini Indi masih diperhitungkan juga ya teman-teman, karena memang sudah bekerja sama dari perusahaan lainnya untuk menggarap baterai juga atau baterai listrik ya teman-teman. Nah, bagaimana secara analisis teknikal Indi sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya nih teman-teman, karena memang untuk Indi ini masih teman-teman catat juga ya untuk areanya, untuk sebagai potensial resisten ya teman-teman, silakan catat. Ini untuk saat ini areanya itu bertahan ya, closingannya ada di angka 2000 dan dia hari ini tembus di resisten terdekatnya nih teman-teman untuk Indi sendiri di 1970 ya, sebagai potensial resisten dekatnya untuk Indi sendiri. Dan untuk berikutnya nih, jika memang besok bertahan dan mengalami kenaikan, dan teman-teman bisa catat untuk potensial maupun area supportnya untuk saham Indi. Nah, sebagai support terdekatnya yaitu ada di 1970 nih. Ini menjadi area support terdekatnya untuk saham Indi, karena memang hari ini resisten sebenarnya dan ini sudah ditembus. Dan untuk potensial resistennya di 2130 ya, ini sebagai potensial untuk jangka pendeknya. Dan teman-teman silakan lihat juga dari sisi volume, jika memang besok mengalami penurunan, ini teman-teman boleh untuk watchlist terlebih dahulu ya untuk Indi, atau memang beli buy on weakness juga dekat dengan area support ya di 1970 ya, ini sebagai area supportnya teman-teman. Dan ini adalah analisis untuk saham Indi sendiri. Nah,
Untuk analisis saham lainnya, yaitu kita akan menganalisis dari saham BEPS. Ya, untuk BEPS hari ini naik sebesar 17,7% nih teman-teman. Ini cukup tinggi juga nih hari ini kenaikannya, karena memang untuk BEPS sendiri hari ini sudah mengalami naik cukup tinggi sebesar di 5475 sebagai area tutupan closingannya. Nah, kita tarik garis lurus nih teman-teman secara trendline. BEPS ini sudah menyentuh area resistennya nih di hari kemarin, namun ditutup di penurunan kembali, dan hari ini uji untuk resist, dan benar saja hari ini dia sudah keluar dari area trendline bawahnya ini ya. Kita bisa lihat nih sebagai area trendline bawahnya. Nah, ini teman-teman sebenarnya hari ini sudah boleh masuk nih jika memang tadi teman-teman sudah masuk atau sudah entry untuk BEPS sendiri. Patut perhatikan juga nih untuk besok nih bagaimana nih perdagangannya. Nah, untuk BEPS sendiri perdagangannya untuk besok secara teknikal kita lihat untuk supportnya, support terdekatnya ada di 5325. Ini sebagai support terdekat untuk BEPS sendiri ya teman-teman. Ini sebagai area resisten tadinya, dan hari ini ditembus juga nih ini, maka dari itu ini sebagai area support berikut untuk saham BEPS ya. Ini catat teman-teman, silakan untuk area supportnya ada di sini, dan untuk area potensial resisten terdekatnya ada di 5730 teman-teman ya. 5730 sebagai area resisten terdekat nih untuk BEPS sendiri ya. Jadi teman-teman silakan catat untuk potensial resistennya. Jika memang dia masih bisa naik dan memang melanjutkan penguatan nih, breakout dari resisten ini di 5730, maka dia bisa berpotensi juga melanjutkan kenaikan di 6200. Ini sebagai potensial berikutnya untuk BEPS sendiri. Nah, ini untuk BEPS ini boleh swing trading juga ataupun untuk trading juga, ini boleh-boleh saja. Yang penting judulnya cuan teman-teman. Ketika sudah cuan, jangan lupa amankan cuannya terlebih dahulu. Jika memang bisa besok koreksi, boleh teman-teman entry kembali. Dan ini adalah analisis untuk saham BEPS. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Bumi. Ya, Bumi hari ini naik juga nih sebesar 14,3%. Kita tahu bahwa saham Bumi ini adalah saham komoditas juga nih teman-teman, dan ini boleh diperhatikan nih bagaimana secara analisis teknikal untuk saham Bumi. Dan hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi juga nih untuk Bumi, yaitu naik sebesar 14,3%. Dan tutupan closingannya ada di angka 80, dan hari ini sudah menembus resisten 3 ya, 3 kali nih resistennya ada di 73, 74, bahkan di sampai 78 nih hari ini ya. Dan dia menembus secara resisten di sini. Ini masih cukup berpeluang, cukup bagus juga. Dan hati-hati teman-teman, untuk Bumi ini adalah saham yang memang mempunyai volatilitas sangat tinggi nih teman-teman, karena memang saham ini hanya cocok untuk di scalping ya, untuk trading saja nih teman-teman. Dan untuk Bumi bagaimana nih secara analisis teknikal? Untuk supportnya terdekatnya ada di 78 ya, ini sebagai support terdekat, dan support jauhnya ada di 74 nih sebagai area support jauh untuk Bumi sendiri. Teman-teman silakan catat nih untuk supportnya. Dan untuk potensial resistennya ada di angka 86. Ini sebagai area potensial resistennya teman-teman. Silakan dicatat juga ya. Bagi teman-teman yang memang suka dengan saham-saham naik yang cepat atau naik yang cukup liar juga nih, terutama untuk trading atau scalping, ini saham Bumi ini boleh diperhatikan untuk esok hari ya teman-teman. Dan ini untuk trading plan-nya jangan lupa juga teman-teman, tetap atur kewaspadaan jika memang besok mengalami penurunan juga atau tidak sesuai dengan ekspektasinya juga teman-teman ya. Dan ini adalah analisis untuk saham Bumi. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham ASA ya. Kita lihat untuk ASA ini masih cukup bagus juga hari ini. Sebenarnya
bertahan di area support nih. Dan sebenarnya untuk di sesi pertama ini sudah mengalami penurunan ya, mencapai lowernya di 2630, namun hari ini ditarik kembali ke atas dan dia bertahan di area support nih, yaitu dekat di angka 2780, dan hari ini bertahan dan dia mengalami kenaikan juga, ditarik menguat nih, dan hari ini rebound juga akhirnya, yaitu naik sebesar 5,3%. Dan angka tutupan closingannya ada di 2970 teman-teman. Silakan catat nih teman-teman, untuk potensial resisten berikutnya itu ada di 3140. Ini potensial terdekatnya untuk ASA sendiri, dan untuk potensial untuk jangka menengahnya ada di 3330 untuk ASA sendiri. Dan memang jika memang besok ASA ini mengalami kenaikan, ini cukup bagus juga teman-teman. Secara volume dia sudah naik 3 kali lipat nih, cukup tinggi juga dari rata-rata harian 20 hari terakhir nih teman-teman. Jadi boleh diperhatikan untuk saham ASA. Nah, untuk saham ASA ini strateginya boleh swing trading juga teman-teman. Dan skenarionya jika memang besok mengalami kenaikan, dia akan menguji resist di area 3140 nih, di area sini teman-teman ya. Ini sebagai area uji resisten untuk saham ASA. Ataupun memang jika besok mengalami penurunan, penurunannya ini tidak terlalu signifikan juga nih sepertinya, karena memang ini sudah mengalami volume yang cukup tinggi. Namun jika memang besok koreksinya cukup wajar juga ya teman-teman, dan semoga dia masih bertahan di area di atas support di 2780-nya teman-teman. Nah ya, ini manfaatkan momentum untuk trading jangka pendek juga, ini boleh-boleh saja nih untuk ASA sendiri. Dan ini adalah analisis untuk saham ASA.